Mana? Ekonomi apa bisnis? Masa? Bisnis? Pak, mahalan mana tiket ekonomi sama tiket bisnis? Hah? Emang pernah beli loh? Yang kecil-kecil pakai jawab. Yang belas ini apa jawabannya? Bisnis apa ekonomi? Yang paling mahal, yang paling mahal. Bisnis bener. Emang berapa duit tiket bisnis? Umpama ya kita ke Semarang gitu ya, tiket ekonomi 800, betul ya? Kalau kita naik apa namanya tiket pesawat Yusuf Air gitu ya, Insya Allah bentar lagi. Amin. Bentar lagi dah, Insya Allah. Insya Allah ya doain ya, yakin aja. 2008 sudah beli kok. 2008 nggak pakai amin udah beli. 2008 sudah beli helikopter. Benar. 2 biji malah. Cuman pakai remote. Ntar kita beli yang beneran. Tiket ekonomi 800. Tiket bisnis 200.000. Jadi mahalan mana? Coba nih jangan terbalik-terbalik jadi orang. Tiket ekonomi pesawat Jakarta Semarang apa Jakarta Jogja, nggak pesawat. Ekonominya 800.000. Bisnisnya cuma 200. Nggak percaya. Saya malah nggak pernah bayar. Hah? Saya ini alhamdulillah beneran ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nggak bayar tuh. Ibu bapak bisa juga. Bukan karena saya ustadz, ibu bapak orang biasa. Bukan, karena Tuhan kita sama. Ayo coba ngomong, ikutin saya. Bukan karena ustadz atau bukan. Ayo. Bukan karena ustadz atau bukan. Tapi Tuhan kita sama. Tapi Tuhan kita Siapa? sama. Allah. Allah. Murah mana Xenia sama Alphard? So tahu loh. Murah. Genial. Murah mana Xenia sama Alphard? Avanza sama Alphard? Hah? Murah Alphard? Kok nggak beli Alphard? Ustaz, murah Xenia lah. Alphard 1 miliar. Murah Avanza lah. Nah, buat saya, buat Yusuf Mansur, dan insya Allah dengan izin Allah, habis ini buat semua warga sini, insya Allah lebih murah Alphard daripada Xenia sama Avanza. Xenia, Avanza sama Kijang mahal mana? Ustaznya lagi ngomong dengerin itu Mahal mana? Gimana tadi sama Alphard murahan Alphard. Sekali lagi Rida sama Kijang malah murahan mana? Xenia, Avanza sama Kijang murahan mana? Toyota Kijang. Kijang. Murahan Kijang. Bener itu, udah bener. Kontrakan ame rumah sendiri murahan mana? Rumah sendiri. Kontrak. Iya Pak Camat. Rumah kontrakan nih. Ya. Ame rumah sendiri, sama-sama tipe kecil. Umpama kita nyewa begitu ya, setahuannya bangsa 10 jutaan gitu. Ya kan? Terus rumah kecilnya nih bangsa kira-kira di sini berapa duit? Yang kira-kira 40 meter. Hah? Dia berapa ya? 300 dah taruh ya. Mahalan mana? Ngontrak 10 juta sama beli 300 juta. Hari ini kita belajar yang terbalik-terbalik. Hari ini kita bakal belajar yang terbalik-terbalik. Dan saya nggak mundur kalau ada yang pengen bukti. Nggak mundur saya. Kalau ada yang pengen bukti nih, nggak mundur.
nggak mundur, kita jejak habis aja. Kalau ada yang beli tiket bisnis dengan 200.000 dan dia nggak dapat, kita tutup maskapainya itu. Kita tutup. Kenapa? Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin dia nggak dapat tuh tiket bisnis kecuali Allah bagi dia first class. Oh, serem nggak? Hah? Nggak bakal dia nggak dapat tiket bisnis. Nggak bakal. Di downgrade jadi ekonomi nggak bakal. Kecuali dia ternyata jalan 10 orang. Gitu. Kalau 10 orang ya wayahnya dong. Wayahnya dong. Beli 200.000 nih. Nggak dapat bisnis, tapi dapat ekonomi buat 10 orang. Ya wayahnya. Masih hebat juga gitu. Dan tidak ada orang yang tidak dapat kecuali Allah bagi ternyata dia jadi first class. Allah. Coba handphonenya angkat, handphonenya. Udah ketawa duluan. Nyadar handphonenya jelek ya. Dengerin. Murah mana? Handphone lama gitu ya, BB yang udah coreng-coreng gitu. Ya, yang udah diikat karet. Sama iPhone 6. Sama Samsung 6. Murahan? iPhone. Kenapa? Oh, udah digigit. Oh, iya. Pintar. Kasih kopi dulu biar sehat. Apa ketawanya kencang banget. Murahan mana handphone yang 1 juta gitu ya? Sama handphone iPhone 6 yang 13 juta atau Samsung S6 yang udah di atas 10 juta. Murahan mana? Otak kita bakal bilang murahan yang 1 juta. Makanya saya bilangin, apa-apa jangan beli pakai kantong sendiri. Apa jadi mahal. Nyarinya murah. Tiket ekonomi juga maunya promo. Duduknya dekat toilet. Nakal namanya itu. Belum lama habis saya. Belum lama habis tuh di Twitter. Sebab kita duduk di bisnis kelas. Ada pejabat gede yang duduk di ekonomi. Nggak ada yang memandang dari sisi yang lain. Kalau kita bayar pay 0, pay 0 for business class, mana bisa lebih mahal daripada tiket ekonomi? Mana lebih mahal? Oh, kita pay 0. 1 rupiah kebanyakan masih. Pay 0, 0. Taxnya juga nggak kita bayar. Bagaimana ceritanya ya lebih mahal daripada ekonomi? Orang kita beli tiket bisnisnya kagak beli. Alhamdulillah. Teksnya juga nggak ada urusan. Sekali lagi camkan yang baik, bukan karena Yusuf Mansur itu ustaz. Bukan. Semua bisa, karena semua Tuhannya insya Allah sama, yakni Allah Jalla Jalaluh. Anak kita yang ngomong, Mak, Geser. akhir tahun Singapura lah. Kita jadi orang tua habis ngaji malam ini, sekalian ke Jepang gimana? Gitu. Besok kalau anak nanyain kita Singapura gimana? Jabanin kalau sekalian ke Jepang gimana? Pulangin kita mampir Taiwan, yang belanja dikit yang KW-KW sana. Atau kita umroh dulu deh, rame-rame. Pulangnya baru ke situ. Atau kita ke situ dulu, baru kemudian umroh. Gimana? Gitu. Nggak ada lagi cerita ngirit-ngirit, nggak ada. Ustaz nggak ngajarin hemat. Sorry bos. Keuangannya emang beda nih. Cara positioning financial planningnya udah beda. Ente ngukur dari kantong ente, aneh ngukur dari kantong yang tidak terbatas. Ini bukan cerita siapa yang mau boros siapa yang enggak. Ngontrak lo kalau bayar mahal bu, mahal banget itu, 10 juta, jangan 10 juta, 100.000 setahun tetap mahal hitungannya kalau bayar mahal. Lah kita bisa sih beli rumah kalau bayar, bisa banget bisa. Jangan kata 1, 17 bisa, 17 biji bisa. Insya Allah itu rahasia Allah yang dibuka sedikit-sedikit buat kita semua.
Kapan tiket ekonomi dikata murah? Kalau kita pakai duit sendiri, lalu bandingannya pakai duit sendiri juga, beli bisnis kelas, ya udah tiket ekonomi murah apa? Buat ente. Lalu kapan dikatakan tiket bisnis itu murah? Lebih murah daripada tiket ekonomi ketika ente pakai ilmu sedekah. Kalau pengen beli tiket ekonomi yang 800.000 pakai duit sendiri, ya beli. Kalau pengen beli bisnis kelas pakai duit sendiri, ya beli. Tapi Allah nawarin, aku bikin lebih murah bagaimana? Iya. Lihat dulu. Orang bilang dia pasarin tiket-tiketnya. Apa kata itu maskapai A, B, C, dan D? Jakarta, Singapura, 500.000. Harga normal 1 juta. Kapan? You book now. Anda beli sekarang. Jakarta, Bali, cuma 50.000 rupiah. Kapan? Kalau Anda beli sekarang. Dan seatnya cuma 3. Bertarung kita satu pesawat. Tiket 3 biji itu kita bertarung. Ada yang 1 rupiah juga kan? Ilmu marketing lah. 1 rupiah itu kapan? Ketika kita beli A, B, C, D, maka tiket yang keempat 1 rupiah. Bisa aja itu marketing. Tapi tetap aja kita belinya sekarang, pengen murah. Nah kenapa nggak kita pakai dengan ilmu sedekah? Ente pengen tiket yang harganya 2 juta, tembak aja pakai sedekah, cuma 200.000. Sapinya aus deh. Kecuali ente bilang begini ya, kalau gitu aneh mendingan beli tiket ekonomi juga pakai jangan sedekah. Iya nggak apa-apa, lebih murah lagi, 80.000. Kan 800 tuh, ya keluarin aja 80.000. Cuman ya kasih waktu dong. Jangan lu mau berangkat Kemis, malam Kemis baru lu beli pakai sedekah, yang benar. Lu belilah 4 bulan sebelumnya. Nah, yang pulang kampung pakai tiket bisnis dari bulan Rejab kita keluar duitnya. Dari Rejab, dari Syakban keluar. Jangan tinggal besok, ini ngeledek namanya tinggal besok. Walaupun nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, tapi nanti cedera iman ente. Cedera. Yang adil lah. Yang adil. Ustadz bisa 0 tuh. Bisa tuh kayak Ustadz. Ya bisa, asal amalan ente amalan Ustadz bisa. Gimana ceritanya? 200.000 nih dari sedekah. Jangan pakai 1 jurus. Kalau pakai 1 jurus, pakai 1 pintu, pakai 1 jembatan, yakni namanya sedekah, 200.000. Tapi bagi 2 coba, sama sholat malam 100. Dari sedekahnya 100, dari sholat malam 100. Lu punya 4 jurus nih. Ada baca Quran nih, ada zikirnya, bagi 4, gocap dah udah. Dari jalur sedekahnya begitu Pak Hadi, gocap. Punya 10, tinggal 20 Pak. Punya 10 jurus nih, tinggal 20. Kebayang sama ente sekarang betapa kiai-kiai nggak pernah beli tiket. Barangkali jurusnya banyak bener tuh. Lebih iya kali itu. Lebih iya kali bener. Saya nggak pernah berpikir sebelumnya. Iya, bener juga. Subhanallah. Apalagi kalau kita pakai ilmu 700-an. Waduh, udah nggak ada nilainya tuh dunia. Nggak ada nilainya dunia. Kalau kita pakai ilmu 700-an, nggak ada nilainya. Kita cek ya. Ini masih ada baterainya nggak nyempol. Berapa tadi tiket bisnis? 2 juta. Allah bilang di dalam surah yang kita apal benar. Ayat 261 surah Al-Baqarah. Siapa yang ngasih 1 dibalas 700 kali lipat. Artinya kalau lu mau dapat 700, keluar 1. Kalau tadi siapa yang keluar 1 dikali 10. Jadi kalau mau dapat 10, keluarin 1. Kalau kita pakai ilmu 700-an, ini 2 juta dibagi 700, bos. Yes, salam. Cuman 3.000 kurang. 2.857. Kalau nggak percaya, kafir ente. Ini yang ngomong bukan saya. Kalau ente nggak ngelaksanain, namanya bodoh. Disuruh beli pakai 3.000 perak, lo nggak mau. Malah belinya 2 juta. Ya bego dong. Disuruh sama Allah pakai 3.000-an aja. 3.000 perak aja. Jangan kayak makan cabai dong. Kalau main pengen makan cabai begitu counter. Kasih 3.000 sama dia. Jakarta Semarang. 1.000-an 3 biji. Dia bingung, apaan nih?
teksnya aja bocah. Air poteknya sih pek kali ya. Kalau bocah. Ceramah kamu marah ya? Bocah. Apaan ini 3.000? Kata Ustaz Yusuf 3.000 katanya. Gimana judulnya 3.000? Lah. Katanya ini bagi 700. Nah, itu kita belinya di fakir miskin, Neng. Kita belinya di anak yatim. Panggil anak yatim. Abang pengen pulang. Ada duit pisah. Benar-benar ada. Ada 3.000-nya. Nih abang lagi pengen makan siang nih. Abang Redo nggak makan. Buat kamu aja duitnya. Bismillah. Itu beli tiket itu. Beli tiket itu. Pokoknya bulan puasa akhir udah di Sidoarjo ya. Nggak tahu gimana udah di sana aja pokoknya. Sampai bingung gitu. Sejalan-jalannya ada orang mogok, kita bantuin dorong. Sejalan-jalannya ada orang yang nggak bawa payung, padahal di masjid hujan gede bener, kita yang bawa payung. Dia nggak bawa sendal, kita kasih sendal. Nggak taunya orang travel. Dia tanya aslinya mana mas? Di Sidoarjo pak. Oh Sidoarjo. Wih, lebaran pulang? Enggak pak. Kenapa anda pulang? Gitu dah. Hah? Nggak ada tiket? Haha. Iya. Mau berapa orang? Maksudnya gimana? Ente ngasih aneh sendal sepasang. Kalau ente mau aneh kasih tiket sepasang. Subhanallah. 3.000. Beneran. Asli murah. Ngelihat rumah ente pasti sawan. Rumah 1 miliar, 2 miliar. Saya mah udah nggak sawan. Nggak ada sawannya. Bener-bener nggak ada. Triliun aja udah nggak sawan. Berapa dia 1 triliun beres. Gitu aja. Lah, bagaimana ceritanya? Mau gue hitungin? Nih gue hitungin nih. 2 miliar. 2 miliar nolnya berapa ya? 9. Ya? Dibagi 700. Ternyata cuman 2.857.000. Jadi kalau kita ngelihat rumah 2 miliar, cuma 3 juta kurang. 3 juta kurang, jangan lo mau malam kemis lo dapat tuh rumah, jangan. Dikerja setahun, tahun depan aja. Kalau dikerja setahun berarti dibagi 12. Lo mesti sedekah cuma 238.000. Masih nggak sanggup kerja 2 tahun loh. Kalau kerja 2 tahun bagi 2 lagi berarti 1 bulannya 119.000. Kalau umur ente masih pada muda, 5 tahun juga nggak apa-apa. Kita jalanin aja dulu hidup. Kita ngontrak dulu, sambil ngontrak kita hajar duha, hajar tahajud, hajar sedekah. 5 tahun, maka ini dibagi lagi 2. Ya ada cuma 59.000. 60.000 bisa nggak? Bisa kalau lu puasa Daud. Nah kita begitu dulu, kita puasa ntar puasa enggak, gitu modelnya, tahu? Supaya makan siang kita bisa kita jelmain jadi sedekah. Keren ya. Lah kalau udah tinggal, sebenarnya gini ya, kalau udah cuma 3 juta maya kan jangan dicicil lah. Ustaz, itu kan Ustaz nggak dicicil, jangan dicicil lah. Coba korek-korek dulu. Korek-korek dulu, ada apa itu di lemari? Buka, dang. Ternyata ada mas kawin, itu turunin. Begitu turunin jumlah, ternyata harga jualnya udah 2 juta. Kan tinggal nyari 1 juta. Tinggal nyari 1 juta. 1 juta dari mana? Panggil istri. Kalau kita nggak pakai handphone dulu sebulan, Redo bang, asal abang juga nggak pakai. Enak aja gua doang yang jual lo nggak. Jadi kita berdua lah. Oke kita jual 2 BB Gemini, ini model yang lama punya lagi. Ya, begitu dijual 200. 2,5 dah gitu. Jadi budut ya, gopek. Udah berapa itu? 2,5 juta. Tinggal nyari gopek. Nyari gopek kita lihat lagi nih, bayar Munchen udah menang sama lo. Berarti kita udah gak usah lihat TV dulu nih. TV turunin. Betul gak? Begitu TV kita turunin, ya Allah, ternyata tuh TV 700, lebih 200 loh. Lebih 200 loh. Kita lihat lagi lah, TV-nya udah hilang, masa home theater masih ada. Home theater sekalian turunin 800.000, lebih 800 sampai 200, lebih 1 juta. Allah. Habis itu kita sekalian aja udah kipas angin copot, kompor copot, semua copot. Lo jajal. Ilmu ini mah bukan buat diskusi, bos. Karena emang nggak pernah mau ngelayanin yang diskusi, gini aja ya mah. Ente jalanin dulu, abis itu kita ketemu lagi. Gitu aneh.
berebut, ya udahlah. Nggak ada, ente jalanin dulu. Begitu udah ente jalanin, kita ngobrol. Murah mana mau motor Supra, mau motor Ninja? Motor Ninja, ngapain lu beli yang kurus? Beli yang gedean dikit. Kalau perlu beli 10 motor Hondanya. Si Supra itu, kita beli 10. 10 cuma 70 juta. Cuman, buat gua cuman itu. Sombong nih Ustaz. Kita itu. Motor katakanlah yang second gitu ya. 10 juta masih bagus dong yang second. Kita nganggarin 10 juta. Kita beli 10, berarti 100 juta. 100 juta kita pakai ilmu yang 10-an, berarti dibagi 10 dong. Berarti tuh motor cuma 10 juta. 10 juta kan gua bilang, jangan pakai 1 jurus ente, pakai 4 jurus lah minimal. Jurus doa, jurus tahajud, jurus baca Quran. Berarti 10 juta dibagi 4, cuman 2,5 juta. Kapan lu belinya? 10 motor ini kapan lu belinya? Jangan besok dong, bunuh diri namanya. Belinya 2 tahun lagi. Kalau 2 tahun lagi berarti ini dibagi 24. Begitu dibagi 24, angsurannya cuma 104.000. Dari sekarang udah ngomong ke 10 ustaz. Ayo Didit. Sombong ustaz. Ya tipis ya. Ngajarin gitu. Ngajarin ya. Doain aneh nih cerita-cerita kayak ini kagak hancur nih. Mau dapat buku jangan riak katanya. Gue bingung juga nih. Itu ngajarin nih. Jangan apa ini mudah-mudahan riak, betul nggak? Kan kita tembaknya 2 tahun lagi. Karena itu saya datang ke 10 ustaz. Assalamualaikum ustaz. Gitu. Waalaikumsalam. Doain ya. Tahun berapa nih sekarang? Gitu. Sekarang 2001. Insya Allah ustaz. 2 tahun lagi aneh kirim motor baru ke rumah antum. Masya Allah. Luar biasa lama banget. Gitu. Ya kan gua ngitungnya normal. Kita bisa sedekah 100.000 nih Ji. 100.000 kita bisa sedekah. Ya 2 tahun hitungannya begitu kan. Di atas kertas. Kalau tidak ada halangan, tidak ada arah melintang, maka 2 tahun saya bisa belanja 10 kendaraan buat dia pada. Gitu dah. Tinggal nanya sama ustadznya, mau lebih cepat gitu. Nanti dia ngomong tuh, kalau bisa sih yang second aja lah. Bulan-bulan ini nih emaknya anak-anak butuh duit, jadi motor saya udah dijual. Kalau ustadz pengen saya kirim bulan ini, doanya jangan 2 tahun, doanya hari ini, bulan ini, supaya saya bisa kirim ke ustadz. Oke deh, aneh doain antum, mudah-mudahan bisa ngirim motor bulan ini. Nah berarti aneh udah punya 5 jurus tuh. 1 jurusnya lagi dari mana? Dari doanya tuh ustadz. Bener gak 5 jurus? Enggak, aneh punya 6 jurus. 1 jurusnya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kan 4 tuh tadinya. Duha, tahajud, baca Quran, ame, sedekah. Sekarang aneh jadi punya 6 jurus. Gegara aneh datang ke rumah si ustaz. Apa coba? Silaturahim itu juga jadi jurus. Silat sih cuma pembukaan, begini doang. Abis itu nggak ada lagi begini, gitu. Emang juga pertahanannya masalah tuh. Tapi kalau jurusnya banyak ya kan, nggak kena dari sedekah, dari tahajud, nggak kena dari tahajud, dari duha, nggak kena dari duha, dari zikir, nggak kena dari zikir, dari Quran, nggak kena dari Quran, dari doa orang tua, doa tetangga, doa ustadz. Wah, di subhanallah. Makin banyak jurusnya, itulah dia kehidupan para ulama yang saleh. Nggak ada kelihatan belanjanya di rumah, dapur ada terus. Coba. Kelihatan yang ngajar-ngaji doang. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma'u, a i u. Nggak ada kelihatannya, nggak ada apa-apa gitu. Itu apa? Dia nggak punya yang namanya kebun paya, dia nggak punya yang namanya sawah, dia nggak punya yang namanya ladang, dia nggak punya yang namanya kebun, nggak punya. Tapi akhir bulan, Ustadz, assalamualaikum, salam. Ini kita panen Ustadz, ini buat antum. Apa yang nih? Kentang, kita habis panen. Allah, dia nggak punya kebun kentang, nggak punya kentang. Ada yang nganter kambing, ada yang nganter ayam. Terus kita pada curiga, Ustadz kok kayak banyak.
Kalau lu mau ngiri, lu ikutin caranya dia. Lu ngajar yang ikhlas, jangan minta bayaran. Lu pentingin anak orang daripada anak lu sendiri. Banyak lu ustadz-ustadz yang pentingin anak orang. Anak orang diajarin setengah mati, anak dia nggak diajarin. Nah saya kan ngajar anak orang ini. Belum tentu saya ngajar sendiri anak saya. Lah, tiru. Karena itu anak-anaknya ustaz, anak kiai diurus sama Allah, diambil dar gitu. Jangan ngiringnya yang dibawa, tirunya yang dibawa. Ustaz pakai Al-Fatihah batang. Ya riwayatnya dong lu cari tahu. Bagaimana ceritanya tuh dia pakai Al-Fatihah gitu. Ternyata subhanallah ada A, ada B, ada C, ada D, itunya ditiru. Tapi kalau Ustaz kok gak boleh itu pakai Alphard. Ya kalau mobilnya nggak ada lagi kecuali itu gimana? Sedangkan dia udah bilang jangan dijemput. Saya bukannya pakai Alphard nih, nggak pakai Alphard saya. Nggak ada satu di rumah, ada 2 biji tuh. Ini orang nggak diambil-ambil. Ya, beneran. Ada orang jemput kita pakai mobil Alphard. Waduh, kita ngomong enak banget nih mobil. Apa kata dia? Ustaz mau. Ya ngapain kita jawab enggak? Rugi amat. Ya gue bilang, mau lah. Ya udah, anda tinggal di sini Ustaz. Terserah ente, kapan ente bosan pulangin gitu. Aneh aja, BPKB-nya ada nih gitu. BPKB sih masih di bank Ustaz, tapi ente pakai aja dah. Nggak usah mikirin angsuran tuh. Yang begitunya nggak dipublish, yang dipublishnya Alphardnya doang. Kita kalau ada duit ngapain beli Alphard? Kita beli tanah. Kita kalau ada duit nih, barisan ustadz nih kalau ada duit, ngapain sih beli mobil Alphard? Mending kita beli tanah, gedein tuh pesantren, betul nggak? Tapi beli tanah juga nggak pakai duit juga, ya tuh. Pakai apa jadinya udah? Udah nggak ada. Dunia ini sampah. Jangan lo beli pakai duit, sampah lo beli. Kecuali lo jadi tukang rongsokan itu, emang usahanya begitu kan? Ya usahanya apa? Beli tuh sampah kok pakai duit. Kerjanya 24 jam lah, ngawur aja. Mana ente? Mau beli sampah kerja 8 jam, keluar dari rumah subuh-subuh. Nggak dapet itu yang namanya sholat isya, nggak dapet yang namanya sholat duha. Lu kejar buat sampah, waduh. Jangan bos, kapan lu kayanya? Gelap-gelap dia keluar, pulang gelap-gelap lagi buat beli dunia. Dunia murah. Gua kasih tahu dunia murah. Dunia itu sampah. Kalau kita minta aja nggak usah bayar dikasih, apalagi pakai duit. Yang tadi kita beli tiket pakai duit. Assalamualaikum, Ustadz gitu kan ya. Ustadz nih nggak kepake nih, iya nggak kepake. Aneh minta ya, boleh. Itu kita doa tuh, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apalagi Ustadz, ini 3.000 aneh bayarin. Apalagi begitu, diterima tuh. Rugi orang. Beli rumah pakai duit, mobil pakai duit, belanja pakai duit, amit-amit. Kalau kita ada duit buat orang gitu, ada duit buat sedekah gitu, ada duit buat kasih makan orang gitu, ada duit buat ngempanin janda-janda tua gitu. Jangan yang muda loh, yang tua, ingat. Ada duit buat beli mobil jenazah. Ini ada 10 juta nih. Beli apa? Motor apa? Udah buang-buang, jauh-jauh buang-buang. Jarang-jarang ada orang punya duit 10 juta. Begitu ada 10 juta, jangan lo beli motor pakai duit lo. Jangan. 10 juta begitu kita dapat, kita beli sampah kalau kita beli pakai duit kita. Jauh-jauh. Jangan pakai duit sendiri. Kenapa kita harus cari duit? Loh, kita kan mesti terhormat, mesti sedekah pakai duit kita. Itu aja. Judulnya begitu tuh. Tapi buat urusan dunia kita, gak usah. Innallaha ashtara, Allah udah beli kita semua. Kenapa jadi harus kita beli dunianya? Allah udah beli kita. Allah udah beli kita loh dengan iman kita. Jadi kenapa kita mesti beli-beli yang lain? Apalagi kita khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah udah jadiin kita khalifah, raja, king. You are the king. Ente raja, mau apa? Sebut aja, datang dia. Kita terbalik. Ad-dunya malikun wa nahnu 'abidun. Dunia itu jadi raja, kita yang jadi budak. Allah.
Bu, Ibu, Ya. ini paham kagak ini ngomongnya? Ngomong. Mikir Ustaz, nggak kebedak otak saya. Dari mana judulnya Xenia Avanza lebih mahal daripada Alphard? Ya situ sih, ngeliatin orangnya aja, dengerin ilmunya, jangan terkesima sama wajahnya. Biasa aja. Siapa juga ya? GR. Sama nenek-nenek, gue mau ngomong nenek tuh. Oh, yang itu. Begini, Mak. Kalau kita beli Alfa dengan jual sawah kita, dengan kita jual ruko kita, habis itu kita juga pakainya cuma seminggu 2 kali, 3 kali, ngapain juga? Ketika kita jual, kita punya tanah cuma atu-atunya supaya bisa punya mobil, tambah ngapain lagi gitu? Buat beli Xenia gitu, ngapain? Gitu. Kapan sih Alphard lebih murah? Ketika kita bisa beli pakai doa, nggak usah bayar. Ketika kita beli pakai sedekah. Kalau pakai sedekah Alphard 700 juta sih. 700 juta. Begitu dibagi 700 cuma 1 juta harganya. Allah. Ya buktiin. Bener nih Ustaz, kalau gitu saya mau sikat nih sedekah 1 juta buat masjid nih. Supaya saya dapat Alphard. Terus orang lain bilang nggak ikhlas tuh. Masa sedekah supaya dapat Alphard? Lah, beda lagi sudut pandangnya. Saya mau bilang bukan nggak ikhlas, saking percayanya gitu. Iya loh, kalau nggak ikhlas duit 1 juta masih ya keluar. Nah kita ikhlas tuh sih. Urusan Alphard mah urusan doa kita. Yang namanya meminta apa aja Ji, nggak perlu sedekah juga nggak apa-apa. Allahumma inna as'aluka Alphardan wa Toyotaan Camryan wa Toyota Rasan wa apalagi Xenia wa Avanza, apa bikin showroom gitu. Boleh kok, nggak usah sedekah juga boleh. Minta aja rumah, nggak perlu sedekah juga. Minta aja. Allahumma inna nas'aluka baitan fid dunya wa fil akhirah. Boleh. Boleh banget. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Siapa? Nggak ada yang mau di sini ya? Subhanallah. Zuhud semuanya. Aneh mau banget, mau gue bikin rumah sakit yang gratis. Gitu dong mintanya. Minta duit sih nggak mau. Bilang nggak punya duit ngomel-ngomel. Lu nggak minta sama Allah, mau minta dikasih ngomel-ngomel, minta aja. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Mana? Yang nggak ngacung gue sumpahin miskin. Belagu banget. Kita kan hidup di dunia, boleh? Enggak, lu mesti ambil dunia buat akhirat lo. Itu bukan masalahnya kita pengen dunia. Emang gini ya, lu nggak mau dunia, giliran dunia diambil sama orang lu ngomel-ngomel. Pokoknya yang kayak orang Cina, pokoknya kalau yang Buddha ya. Gimana lo? Lu ngambil enggak? Lu minta enggak? Lu usaha enggak? Orang lain ngambil lu marah-marah. Kalau emang enggak sekalian. Udah diam aja sukut. Ambillah, punya Allah kok. Masa kita nggak berhak ngambil? Ambil, cuman jangan buat lo, buat orang. Siapa tadi yang pengen punya 10 miliar? Udah doa aja. Iya doa aja lu pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah saya pengen 10 miliar. Ya Allah. 10 miliar. Nanti bininya nulis di Facebook, suami gua jadi gila. Mana ada gila? Gila itu kan kalau kita nggak bawa ke Allah, kita bawa ke Allah kok ya Allah. Nah, ada ya Allah nih. Lagian buat apa? Kita bilang, saya mau bangun masjid di kampung saya dan di kampung istri saya. Saya mau berangkatin orang tua saya dengan 10 saudara-saudaranya. Saya mau berangkatin guru-guru saya dari kelas 1 SD sampai kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Berikut istrinya masing-masing dan anak turunannya, nah kan banyak. Jadi dia ketawa. Apa jadi banyak? Pernah nggak minta begitu? Lah saya mau minta Pak. Minta bener saya mah. Minta 4 triliun loh, kan di TV itu 4 triliun saya minta. 4 triliun saya minta. 2011 masih ada tuh rekamannya di YouTube itu. Ya. Di Mahat al-Yutubiyah al-Islamiyah itu. Mahat al-Yutubiyah al-Islamiyah. Syariah, YouTube syariah. Kan kita ngobrol. Saya pengen punya 4 triliun ya Rob. Gitu. 4 triliun, nggak main-main. Pokoknya yang denger
Sedangkan dia lagi dikejar-kejar kontrakan, pusing aja denger tausiah waktu itu. Apa sih ini ngaji 4 triliun itu? Jadi dunia nih ngurusinnya. Nah itu dengernya sambil masak, denger sambil ngepel. Nah ini sepotong-sepotong, dengerin dong. Gue pengen bangun 1000 sekolah. Kan gitu waktu itu. Pengen bangun 1000 sekolah. Kita butuh 4 triliun. Lalu saya bilang, supaya saya bisa punya 4 triliun, tolong ya Allah, kasih saya bisnis rumah sakit. Kasih saya bisnis perbankan syariah. Kasih saya bisnis hotel. Kasih saya bisnis travel. Kasih saya bisnis tambang. Kasih saya bisnis ini, bisnis itu ya Allah. Supaya nanti keuntungannya laka ya Rabb buat engkau ya Allah. Nggak dikasih mau. Nggak dikasih. Sampai nih hari nggak dikasih. Yang aneh tulis tuh, usaha ini usaha itu nggak dikasih. Nggak, ini umat. Nah, ini perbedaan persepsi. Saya perlu lurusin. Sering saya ngomong di Twitter. It's not my business. It's a movement. Hotel City itu, oh no. It's not my business. Bukan bisnis saya. Itu nggak mas Eka. Ini, it's a movement. Ini gerakan rakyat. Patungan kecil-kecil jadi sesuatu. Jadi kalau ada orang somebody tell me, hey Ustaz, do not business. Aduh, satu salah. Masa gua nggak boleh bisnis? Yang bener aja loh. Jadi lo doang yang boleh bisnis. Ya udah pasar punya lo aja. Enggak dong, gue juga Ustaz dan gue juga manusia. Sebaik-baik Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu pebisnis. Satu, dia udah salah. Yang kedua tambah salah lagi, orang bukan bisnis itu. Orang bilang itu bisnis. No, it's a movement. Itu adalah gerakan. Nah, kemudian tidak dibagi bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Paytrend 100%. Lillah. Miracle 100%. Lillah. Yang coming soon akudo. Saya sedih nih, airnya belum akudo. Nah, kita punya air akudo. Cuma emang belum jalan pabriknya. Ya, dikit lagi dah. Di sini kok di Depok. Di Depok kita masuk jadi pemegang saham. 6,5 miliar, aneh beli 0 rupiah. Cakep gak tuh? Tiru makanya. Tiru 0 rupiah. Caranya gimana? Sedekah lagi. 6,5 miliar bagi 700 gitu. Habis itu bagi sebagaimana yang kita mampu. Nggak dibagi sama Allah. Usaha A, B, C nggak dibagi. Yang aneh tulis di papan tulis hitam tuh, foto di Antv tuh, nggak dibagi. Tapi ternyata Allah menghadirkan apa? Owner rumah sakit. Ustaz, saya punya rumah sakit. Ini keuntungan kami Ustaz. Antum jalanin buat pesantren. Sama nggak? Sama. Ada yang punya toko emas. Ustaz, kami punya 20 toko emas. Di Tasikmalaya, di Sukabumi, di Bogor. Ustaz, keuntungan bulan ini buat antum Ustaz. Allah. Hitung 10 triliun malah. 10 teh. Nah kita minta 4 teh. Minta 4 teh dikasih 10 teh. Minta 1.000 dikasih 6.000. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala rumah tahfiz di seluruh Indonesia 6.000. Ada yang nggak lapor juga mana? Ya udah nggak bisa lapor lagi, gimana cerita? Tanganannya terbatas. Pokoknya tahu-tahu lagi makan begitu ada orang bilang, Ustaz, di belakang rumah makan aneh ini rumah tahfiz. Keuntungan ini dibagi 2, rumah tahfiz di belakang punya aneh Ustaz, izin Allah aneh bawa tuh teman-teman yang lagi ikutan juga. Subhanallah. Sama nggak dengan aneh bikin sendiri rumah makannya? Lalu keuntungannya dedicated buat rumah tadi sama. Allah bikin saya nggak usah kotor tangan. Cakep banget dah. Cakep banget. Nah, nggak usah kotor. Allah bilang nanti kamu pusing Suf mikirin keuangannya, mikirin manajemennya. Udah pokoknya pada punya usaha aneh suruh datang. Saya suruh datang. Aku suruh datang ke kamu ya Suf. Iya itu yang terjadi. Nah, terakhir doanya saya ralat dikit. Terakhir. 2 tahun yang lalu saya tulis itu di grup sama pimpinan-pimpinan dari Al-Quran. Saya bilang, ya Allah kasih saya ini 10 triliun cash duit sendiri supaya saya juga bisa sedekah. Jangan orang dulu yang sedekah. Nah mulai dari nih nanti di usia 40 kita mulai buka al-babu bisnisat, pintu-pintu ya Abu Wabat. Insya Allah kita baru buka bisnis 40 umur 40 besok nih 19 Desember. Tua juga gitu ya.
19 Desember besok nih, aneh 40 tahun. Allah. Doain dia panjang umur ya. Amin. Katanya mulai 40 tuh udah banyak godaan deh katanya. Siap-siap dah. Mudah-mudahan kita lolos dengan doanya teman-teman semua. Kembali ini kita urusan. Kembali kita urusan. Jadi kalau pengen cerita dunia, jangankan kita sedekah, minta aja dikasih. Kalau udah judulnya minta, mana ada bayar? Nol. Nol. Nggak usah bayar. Tadi tuh si lokanya aneh kasih tahu, ada sampah di rumah. Ada orang datang, Ji, aneh rapi ini di rumah ente bersih. Aneh bawa. Kayak orang Jepang gitu. Dia puyeng dia mau buang kereta puyeng. Ada Indonesia mau kereta. Dia dibagi sama dia. Orang dia puyeng buangnya kemana? Tiba-tiba Indonesia mau impor kereta katanya. Bayar lagi. Yang bayar mestinya si Jepang itu bos. Karena dia pusing buang kemana. Tiba-tiba kita mangap bayar. Yes sana. Negonya nggak begitu. Yang bener nego ini Jepang. Gue bersihin kereta lu. Tapi gue maunya terima datang. Nggak ada cerita bayar. Dan lu bayar sewa. Karena kalau bapak jadi mahasiswa di Jepang, bapak harus bayar orang lain untuk bisa nampung sofa bekas anda, untuk bisa nampung komputer bekas anda. Kalau tidak, dendanya bisa lebih gede pak daripada biaya tuh rongsokan kalau kejual. Nah dunia rongsokan. Terus kita beli capek-capek, aduh sayang amat. Kenapa sih kita harus ke pasar? Kita harus belanja buat orang, itu loh. Kalau kita ke pasar belanja buat kita doang, ya Allah bu, nggak usah belanja, diem aja di rumah datang. Nggak percaya, buktiin aja. Besok sekomplek jangan ada yang ke pasar. Insya Allah manyun dah tuh tukang dagangan, dasar Yusuf Mansur nih. Salah suruh nih. Udah jangan ada yang ke pasar, jangan ada yang ke pasar, jangan. Buktiin dah omongan saya, buktiin. Besok pagi pak, habis subuh doa ada tuh. Ya Allah, apa benar engkau mampu datangi makanan pagi-pagi ini ke rumah saya buat makan saya dan suami saya. Begitu bu katakan sama anak-anak saya, ibu ngeledek lu doa begitu. Gila ya Allah, dikata mampu apa enggak. Bercanda tuh doa. Tapi doa begitu siapa juga yang berdoa. Apalagi kalau saya bilang sama ibu-ibu, Bu, Ya. besok ke pasar ya. Ya. Nggak usah bawa duit. Minta aja dulu, minta. Berani nggak? Minta. Nggak berani? Memang susah minta. Ikutin saya. Ya Allah. Ya Allah. Minta dong besok Minta dong besok belanjaan. Saya besok jalan nih ya. Sebelum jalan ya. Tinggal ngambil. Bismillah. Nah, itu namanya minta. Emang lu pikir minta sama siapa? Minta sama tukang ikan? Emang dia suami lo? Ngawur aja. Minta sama sebenar-benarnya pemilik. Siapa sih sebenar-benar pemilik? Allah. Nah malam ini dong bangun malam. Saya jalan sama camat, jalan sama lurah yang punya wilayah. Makan di warung di wilayah dia. Siapa yang bayar? Saya apa camat? Saya apa Bu Lurah? Iya nggak mungkin saya yang bayar. Tahu diri dia jadi camat. Masa gue yang bayar? Tunggu Ustaz. Ente karyawan, jalan sama bos, makan. Masa lu yang bayar? Yang bener aja. Kalau bayarin iya kali. Nih duitnya lo hitung, lo bayar. Mungkin. Tapi kalau sampai lo yang bayar, nggak mungkin. Di mana-mana bos yang bayar. Sekarang mikir, ente jalan sama Allah, yang punya pasar, masa iya bayar? Berarti satu, kita nggak percaya Allah yang punya. Kedua, kita suudzon sama Allah, minta nggak bakal dikasih. Karena itu kita nggak percaya, kita nggak mungkin datang. Oh nggak ada duit sih, kan lu udah minta. Kita pikir kudu ada duit. Aduh, tambah tuh suudzon yang ketiga, Allah miskin bener. Mesti butuh kita punya duit. Enggak bu, udah minta aja sama Allah. Besok tinggal jalan aja. Tinggal datangin tukang daging. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini punya siapa ya daging? Gitu. Jam berapa nih? Jam berapa sekarang? 9. Coba mbak. Berapa? 9 kurang berapa? Oke 5 menit lagi.
Nah, kan mulai jam 8 tadi. Ini sejam udah ini kita. Nih dengerin. Dengerin, mau diperpanjang mau diperpendek? Panjang. Panjangin sampai berapa lama? Saya jam 10 mesti udah di rumah. Ya, bismillah. Ini nggak apa-apa kita lebihin dikit. Ini jam 12:30 dah. Bu, tanya sama tukang daging. Bang, ini punya siapa? Nanti tukang daging jawab, punya saya ibu. Salah weh. Ini punya Allah. Mau gue bacain ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Saya semalam udah minta sama Allah. Ya? Bungkus 2 kilo. Berani nggak? Ya gimana? Ngomongnya dia, lu apa-apa naik, nggak usah dipikirin, mau apa? Dia naik 1000 kali juga nggak ada uberannya, dan nggak mungkin naik 1000 kali, paling naik 2 kali. Kita hitung ya, daging gocap, naik 2 kali paling cepet dibagi 10, baru 10.000, naik tuh turun malah. Saya ulangi, ini cara berpikir nih. Kenapa umat Islam sekaya-kayanya umat kalau dia pakai ilmunya? Kalau dia nggak pakai, semiskin-miskinnya umat dah. Nih dengerin, daging sebelum naik gocap, tiba-tiba dia naik 2 kali lipat, namanya mau lebaran gitu. Jadi 100.000, nggak usah pusing, bagi 10 aja. Bagi 10 aja, keluarin aja 10.000. Tuh, kalau kita 10.000 kita keluarin, naik apa turun tuh harga? Turun. Di sini pentingnya yakin. Apa ini ditinggal segini-gini bisa nggak lebaran gitu ya. Tapi Ustadz ngomong kenceng bener. Gue nggak yakin, dikata bego sama dia. Gue yakin gini amat nasibnya. Berdua-duaan sama suami mikir sedekah motor apa enggak, sedekah mobil apa enggak, sedekah rumah apa enggak, sedekah duit apa enggak. Mikir, selama mikir nggak bakal dapat. Nggak usah pakai mikir, hajar aja udah. Mikir-mikir mana jadi, mikir-mikir mana jadi. Coba mana ibu-ibu, angkat tangan yang mana, angkat tangan. Copot cincinnya. Ini lagi girang bener nggak pakai cincin. Tahu lah ya gue yang ceramah ya. Siapa yang ceramah? Besok Mansur. Wah, jangan dibawa cincinnya. Ntar dicopot. Miskin bangga. Siapa yang bawa cincin? Gak ada. Selamat. Miskin bangga. Orang sedih datang Yusuf Mansur, kenapa gua nggak punya cincin? Gua jadi nggak bisa sedekah. Sedih mestinya. Gila lo, datang ke Ketapang 2 jam macetnya tahu. Ini kita udah datang di depan mata, masa iya tinggal ngasih depan orang aja nggak? Oh kan sedih mestinya. Sedih. Hati jangan sampai rusak. Siapa yang nyerang? Yusuf Mansur, hati-hati, jangan dekat-dekat gini. Memang nggak pernah dekat-dekat. Gua dia suka ngosongin dompet ya. Orang Pak kalau tahu ilmu sedekah di Gembira saya datang, Gembira. Siapa yang datang? Masuk ya Allah. Emang tuh gua pengen sedekah tuh sama dia tuh. Bukan mau gua juga, mau masjid. Nggak usah. Sedekah situ buat masjid. Yang buat saya mah yang dari panitia aja. Itu aja dah. Lu siapin belum? Lu siapin dong. Pawitnya dulu. Mana coba lihat? Ada? Ada enggak? Mana coba? Ini mana? Ayo lu Pak Adi, ayo. Ketua DKM nih sampai nggak nguploadin masalah nih. Mana ya? Udah ada anggaran belum? Mana lihat? Sama siapa? Mana dia? Mau gua lihat berapa duit sih? Gua mau lihat, coba. Berapa lo ngargain Ustaz? Ayo ting mahal tuh. Lagi Ustaz pengen disamain sama Ayu Ting Ting, salah banget ya. Udah muliaan dia, jangan, hati-hati. Muliaan dia. Jangan sampai kita ngerasa mulia, jangan. Pokoknya muliaan orang lain. Kita di bawah. Maju. Berodit.
Dewan Kemakmuran Masjid Al Muhajirin. Satu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Subhanallah. Saya bilang sama istri saya, kita akan jadi ustadz dengan bayaran termahal di dunia dan akhirat. Gimana caranya? Kalau ini kita sedekahin. Begitu ini kita sedekahin dikali berapa? 700. Wah, nggak mau dibayar 10. Dibayar berapa? 700. Gimana ceritanya kita nggak bawa Alphard? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya kita nggak bawa Alphard kalau begini ceritanya? Ah, Ustadz sombong. Nggak sombong, lu tiru. Bukan sombong, tapi ente tiru. Yang baik ditiru, jangan diomongin. Ini yang salah orang-orang. Cari rahasianya, the secret of the businessman, of the businesswoman, of the good politician. Tiru. Tiru nggak, ngomongin aja lu bisa. Coba lu bayangin, 7,5 juta. Kalau dikali 700, Alphard itu lewat. Alphard itu lewat. Iya, kalau amalannya cakep, nggak pergi dia. Bukan cuma mampir, kagak pergi. Ini kita bawa buat kenangan. Amplopnya buat kenangan. Oh, Ustadz sombong, emang tipis gua bilang. Tipis nih. Aneh mesti didoain main tepada, tapi aneh kasih tahu. Bila Haji Idris yang bukan orang kecamatan sini gitu ya, bukan orang kelurahan sini, di 5 juta. Saya esok masuk, orangnya bukan orang sini, masjid ente. Ente yang lebih berhak sedekah, bukan kita orang luar. 7,5 juta, berarti ukurannya ente nggak boleh ada yang di bawah 7,5 juta. Nah, mesti bogen loh. Betul nggak Ji? Betul. Lagian enteng kok. Berapa? 10 juta. Tenang. Ayo coba, saya mau tanya. Siapa yang mau sedekah 10 juta di sini? Yang mau sedekah 10 juta mana di sini? 1. Woi, hebat. 2. Oh, bukan 10 juta, tapi motor. Bawa BPKB. Sini. Weh. Subhanallah. Bawa BPKB. Oh, bagaimana nggak dapat seni ya dia? Motor bangsa 8 juta, betul nggak? Dikali 10 aja udah seni ya. Udah kijang bekas tahun 2000 tuh. Nah. Subhanallah. Nih begini bener nih. Udah bawa BPKB-nya. Subhanallah. Motor ninja nih. Agak salah nih. Hah? Sini. Masya Allah. 2003 jangan ditepokin, didoain. 2013 Badrut Tamami namanya tuh. Allah. Nama asli dia. Allah. Ini berapa duit harganya? Di internet sih pasaran mesti 50 set. 50 juta. Allah. Udah nikah? Alhamdulillah udah set. Udah punya anak? Anak 1 set. Udah pergi haji? Gimana set? Udah pergi haji? 2 bulan yang lalu baru umroh set. Hajinya belum? Iya belum set. Orang tua? Orang tua kemarin memang waktu umroh kita ajak orang tua juga. Memang udah tinggal satu, tinggal ibu. Kemarin gagal berangkat. Berarti belum berangkat. 50 nih, 50 juta nih. Kalau Allah kasih 1000 kali lipat, itu 50 miliar. Waduh, subhanallah. Syarat dan ketentuan Berlaku. Badru jaga sholat berjamaahnya. Jangan sampai bolong. Insyaallah ini orang muka soleh punya. Insyaallah mudah-mudahan kabul apa yang dia inginin. Amin. Amin. Badru, terima kasih. Kuncinya mana? Saya masuk PKB dong, kunci kagak. Kita cakap nyolong ntar. Badru, motornya gue yang beli ya? Motornya gue yang beli. Nah, gimana? Nah, coba. Jadi sebenarnya 3 bulan yang lalu saya niatnya sih nggak niat bener-bener gitu set.
Tapi niatnya udah mau Allah nih Ustaz. Waduh, kalau bisa Ustadz Yusuf ke Depok, saya bilang rencana itu memang saya kepikiran nih pasti di Masjid Al-Huda Ustaz, yang di persimpangan 3 Depok gitu. Saya pikir di situ. Ternyata lebih dideketin lagi sama Allah di Raden Saleh sini Ustaz. Ya Allah ya, karena saya pikir wah ini dia jawabannya. Saya bilang Ustadz Yusuf ke Depok. Jadi dari mulai sebulan yang lalu udah saya siapin untuk istri tahu, istri paling tahu Ustaz. Jadi udah saya siapin semuanya. Dari mulai motornya udah saya bersihin sih, alhamdulillah. Sekarang tinggal ketemu sama Ustadz, saya minta doanya aja dari Ustadz, minta doa dari santri-santri juga yang mudah-mudahan sih insya Allah anak-anaknya pengen jadi tasbih juga. Ini aneh yang beli gak apa-apa ya? Kita duitnya aneh kasih masjid. Ya nggak? Nggak apa-apa ini. Aneh yang beli nih 50 juta ya? Oke, aneh bayar 50 juta. Tapi duitnya tantaran ya. Ya elah, kan kita doa dulu supaya bisa kebeli, supaya bisa kebayar. Doa dulu, sedekah dulu. Sedekah berapa ya? 5 juta. Besok pagi kita keluarin sedekah 5 juta. Ntar kapan ada yang nutup aja pokoknya. Insya Allah yakin. Halal ya? Halal insya Allah. Kunci serepnya? Baik. Kalau gitu nanti ente bawa ke rumah nih. Ya, ente makan malam di rumah nih. Ya, nih. Subhanallah. Masih Badru. Alhamdulillah. Badru sedekah karena dia ada duitnya. Saya pengen lihat siapa orang yang gak ada duit tapi dia ngacung. Malu. Saya pengen lihat siapa orang yang gak ada duit tapi dia ngacung. Kalau ente nggak punya duit dan nggak ngacung, berarti sama dengan percaya bahwa ente nggak mampu. Alhamdulillah, ada lagi ngacung-ngacung. Subhanallah. Tapi ini ada nih kayaknya nih. Siapa sini Cik? Habis ini udah deh ya. Jangan ada yang naik dulu ya. Saya pengen semua ngacung. Walaupun mungkin nggak ada duitnya, ngacung aja susah amat. Tinggal ngacung, emangnya harus malam ini sedekah. Assalamualaikum. Siapa namanya? Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Tadi ngacung apa yang ceritanya? Ini ada duit kan mau kasih semua. Oh ada duit, mau dikasih semua. Dari rumah udah begini. Coba, belum dihitung. Coba boleh. Ini coba lihat. Masya Allah. Iya dah, taruh situ. Alhamdulillah, Mak Rafi, makasih ya. Mudah-mudahan semua amal masjid ini jadi amalan tuh. Sama keluarga, sama turunan-turunan hingga akhir zaman. Sama orang-orang tua terus ke atasnya. Istri juga begitu, sama keluarga istri sama pada. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Udah haji belum? Haji insya Allah sama istri. Amin. Udah punya rumah belum? Udah ada. Insya Allah punya 70. Ya siapa tahu dibuka perumahan ada 70. Iya nggak? Jadi bisnis properti. Insya Allah. Makasih ya. Haji Rafi, silakan. Salah. Oh Khairu, oh itu tukang mobil. Oh, iya. Makasih. Salam balik. Siapa orang yang nggak ada duit, saya tawarin nih ke yang nggak ada duit. Bila ibu ada duit, mah nggak perlu ditanya, udah wajib ente sedekah. Judulnya udah kudu. Ini mas saya nanya, siapa yang nggak punya duit? Pengen sedekah 10 juta. Coba gue lihat. Kenapa enggak ngacung? Kenapa enggak banyak ngacung? Pertanyaannya, kenapa enggak banyak yang ngacung? Kalau jawabannya, saya lagi nunggu yang 100 juta. Cakep. Cakep. Kalau ada yang enggak ngacung karena nunggu yang 100 juta, cakep. Tapi yang aneh khawatirin, enggak ngacung karena ente takut. Jangan takut bos. Ente pengen alpat, ente sedekah. Kenapa ente pengen sedekah, enggak sedekah? Ente pengen sedekah nih, sedekah supaya bisa sedekah segitu. Paham? Kalau udah begitu judulnya tembak semiliar aja. Ya Allah saya mau sedekah semiliar nih. Begitu kita tembak semiliar bagi 10, 100 juta. Mulai perjalanannya. Hari ini ada berapa? Ada 10.000, berarti kita tinggal berapa? 99.990.000.
itu aja. Apalagi kalau kita pakai bilangan 700. Kalau ente hari ini punya duit 1 juta, jangan kemari sedekahnya. Jangan kemari sedekahnya. Aneh malah kasih tahu nih, Jirah Manu. Kalau teman-teman nih ada duit 1 jutaan, jangan kesini sedekahnya. Lu sedekah ke masjid yang lain. Bilang sama Allah, ya Rob, saya sedekah nih ke masjid orang lain. Dang. Supaya saya bisa sedekah 700 juta ke masjid sendiri. Allah. Itulah yang kami lakukan. Pengen Darul Quran ini jadi, kita bangun masjid-masjid yang lain. Dang dong, dang dong, dang dong, dang dong, dang dong, dang dong. Subhanallah. Lebih hebat lagi nih panitia Haji Rahmanu. Kalau nih malam duitnya kekumpul, bukan buat masjid ini. Lebih hebat. Pasti ribut tuh panitia. Sialan nih Yusuf Mansur nih. Capek-capek gue mondang. Lo begitu caranya. Sama aja kan. Orang yang ngebantu orang, orang itu akan dibantu Allah. Lembaga yang bantu lembaga, lembaga itu akan dibantu Allah. Pesantren yang bangun pesantren orang lain, pesantren itu yang akan dibantu Allah. Masjid yang membantu masjid lain, masjid itu akan dibantu Allah. Kisah penutup. Saya pernah diundang dengan izin Allah. Sama kita punya guru. Kerapat ya, satu rapat pembangunan masjid. Saya jadi orang ke-18 di ruangan itu. Dulu kita nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Kita berdiri di halte 2 jam nggak ada yang moto. Nggak ada yang kenal. Yang nyapa nggak ada, apa yang nggak ada. Nah, dalam keadaan seperti itu saya ikut nih ustadz kita, guru kita. Begitu duduk, aneh tahu dah tuh. Ternyata 17 orang ini lagi kumpul rapat pembentukan panitia pembangunan masjid. Berapa duit dana yang dibutuhkan? Kira-kira 13 tahun yang lalu, kurang lebih dari cerita yang dan Allah redha, itu 250 juta rupiah. Sejam diskusi pada ngumpul ketawa ketiwi, makan emang rapat ringan begitu. Saya tahu itu duit 17 juta. Setiap 17 orang itu, masing-masing orang sejuta. 17 juta. Pas lagi makan, selesai, aneh ngacung nih. Maaf, boleh saya bicara? Gitu. Kata orang-orang yang 17, karena dibawanya sama guru mereka dan guru saya, boleh, silahkan. Saya ngomong. Tadi kalau nggak salah dengar, tuh duit 17 juta udah ada. Betul, 17 juta udah ada. Bagaimana? Mau nambahin? Gitu. Saya bilang bukan saya mau nambahin, mau saya ambil. Boleh nggak saya bawa tuh 17 juta, mau saya bagi ke masjid-masjid yang lain. Penyebab masjid lama, penyebab pesantren lama, penyebab madrasah lama, penyebab kemudian sekolah-sekolah lama, dia bangun. Kenapa? Asal bantuan dapat buat dia. Itu yang bikin lama. Itu yang bikin lama. Mesti gimana? Datang 10 sak, 9 sak geser. Datang 32 besi, 31 geser. Tanam aja 1. Dang. Tapi nanti 31 jadi 310. Begitu 310 datang, geser yang 300. Yang 10 aja tanam. Yang 300 ini jadi 3000 besi. Allah. Saya ngomong tuh 13 tahun yang lalu, kurang lebih ini tahun 2015. Saya bilang, boleh nggak saya bawa tuh duitnya 17 juta, kita bagi sama orang lain, insya Allah nih masjid bakal dibangun sama Allah. Alhamdulillah, ribut. Kamu siapa? Ini kita merjuangin fasosnya aja setengah mati. Saya bilang, makin setengah mati, makin hebat tuh sedekah. Makin kita berat, more value. Makin dia bernilai. Kalau lo recehan mah siapa juga yang bakal ini ya. Ini mah kayak ninja ini gitu loh. Satu-satunya ninja nggak pakai hatori nih. Ini kan tuh subhanallah gitu. Prabowo dikembaliin ke ustadz saya. Ayo ustadz, ini ente yang bawa nih ustadz muda katanya. Bagaimana tuh? Kata si ustadz begini, saya percaya sama dia. Daripada kita susah-susah nyari sana sini, udah pakai cara dia. Nah,
Akhirnya 16 orang yang lain sukut itu. Karena ustadz gedenya udah ngomong kayak begitu. Sukut tapi begini. Tapi tangan udah ngambil yang 17 juta. Bodoh dah. Assalamualaikum. Waduh, dilihatin. 12 juta. Berlangsung datu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira datang 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu. Ada mobil carry masuk ke perumahan itu. Duk macet. Mogok bulurah. Mogok. Mogok. Emang dia udah tahu bakalan mogok, makanya dimasukin ke perumahan kecil itu. Di perumahan kecil itulah salah satu dari yang 17 montir, bantuin nih, goklak, azan johor, tapi nggak ada yang azan. Nanya yang punya carry, di sini kalau mau sholat di mana? Belum ada pak di sini. Kalau mau di rumah saya aja, gitu. Nih carry jelek nih, nggak ada bayangan akan ada duit. Sholat terus ngomong, emang nggak mau dibangun masjid di sini? Dulu ada, tapi ada anak muda tuh. 17 juta diambil sama dia. Dulu Facebook belum lupa 13 tahun yang lalu. Coba kalau tuh 13 tahun yang lalu ada udah Facebook, gua rame dah. Gua rame udah. Subhanallah dah. Dulu ada. Oh, ya. Iklan. Ini kartu nama saya. Nanti Bapak datang ke rumah saya ya besok Senin. Oke. Insyaallah. Pamit ya. Makasih. Nanti mobil saya ambil. Ada orang yang ambil. Derek. Enggak usah derek. Dikit lagi kelar kata si orang yang ini dari 17 orang itu. Kelar beres, jalan ke mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besoknya Senin tuh dia datang sama 2-3 pengurus katanya mau dapat bantuan. Kan ngukur orang kan ya. Kok carry sih. Udah gitu yang 1.0 punya lagi. Bukan yang Futura model yang begitu yang kuning sampai 1,3. Yang 1.0 Ji. 1000 cc. AC-nya gak double door pasti itu. Ini pakai tip dah gitu ya. Nah, usut lagi dalamnya. Paling 10 juta nih gitu. Tapi kita datang dah. Normalin lagi keuangan. Kemarin 17 juta hilang, diingat dulu lagi. Oh, kacau ya. Datang ke tokonya, ternyata dia toko besi. Toko bangunan. Nah, kartu namanya ini bukan toko bangunan. Apa yang itu gue lupa. Begitu datang, toko bangunan. Pak, masuk. Ngobrol, ngeteh. Terus dia bilang, makasih ya, kemarin udah bantuin mobil saya. Ini bukan amplop hitam gitu, apa? Tas hitam, bukan. Kan? Ini buat bantu masjid. Kalau masih kurang, ambil apa yang bisa diambil dari toko saya. Dan ente tahu berapa jumlahnya? 250 juta rupiah. Oh, percaya gak percaya dah. Panitia selamat berdiskusi. Pokoknya malam ini, yang malam ini aja. Yang malam ini buat masjid bareng. Nanti buat malam-malam berikutnya baru buat kita. Di situ nanti keajaibannya. Allahu Akbar. Betul nggak? Subhanallah. Ini ilmu susah. Ustaz. Emang juga sedekah mah yang begitu yang susah. Kalau yang enteng-enteng aja mah, mana ada judul gedenya, betul nggak? Kita doain masjid jadi, betul? Amin. Amin. Kita doain masjid mau, amin. Amin. Habis dari sini orang-orang yang ngebangun ini nyari lagi masjid yang lain. Mana lagi masjid yang lain? Mungkin mana lagi? Pengen bantu aja bawaannya. Subhanallah. Ya, kita sedekah deh. Kita sedekah. Saya kasih tahu. Situ sedekah nggak sedekah, duit Allah kok. Situ sedekah sedikit nggak sedikit, duit Allah juga. Situ sedekah sedikit, sedekah gede, duit Allah juga. Situ sedekah kecil, sedekah banyak, duit Allah juga. Pernah nggak minta sama Allah urusan sedekah? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngasih nih masjid 100 juta. Pernah nggak? Nah, kalau belum, sekarang doa. Kalau sekarang doa, insya Allah. Apalagi Bapak kasih waktu. Ya Rob, mudah-mudahan jangan sampai akhir tahun nih 2015 saya bisa nih yang nutup karpetnya, gitu misalnya.
yang nutup jendelanya, misal gitu. Kalau perlu saya yang nutup semua ya Ustaz. Nah, kasih tahu sama Allah, jangan sampai akhir tahun ini lewat saya yang nutup semua. Nanti akan ada keajaiban Allah. Ente barangkali yang dipilih sama Allah menjadi salah satu yang menutup ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya akan mengajak saudara berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Ikutin kalimat saya. Enggak, saya enggak akan bikin susah ibu bapak, insya Allah. Enggak, insya Allah seukuran. Yang merasa bukan ukurannya di situ, gedein aja. Kalimatnya perhatiin. Kalau yang merasa nanti ukurannya bukan di situ, gedein. Jangan ada yang kurang lagi dari apa yang saya sebut. Ikutin saya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, izinkan saya izinkan saya bersama keluarga saya bersama keluarga saya sampai akhir tahun 2015 ini sampai akhir tahun 2015 sedekah 10 juta buat masjid ini. sedekah. Nah, yang merasa ukurannya bukan 10, gedein sendiri aja. Gedein sendiri. Saya nggak mau 10, nggak mau. Gedein sendiri. 100 atau 1 miliar, silakan. Wassallallahu ayo ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita kasih DP-nya dah. Ya kan? Kan niat 10 juta tuh. DP-nya sekarang dah. Ada berapanya kita keluarin sekarang. Nanti sisanya ngikut waktu. Mudah-mudahan Allah menuntaskan lebih cepat lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya boleh minta itu sorban. Mana sorbannya? Silakan panitia siapkan sorban yang sudah disiapkan. Sorbannya mana sorbannya? Satu aja satu. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Nih ya. Ini sorban nih. Sorbannya saya taruh di sini. Deh, nggak usah, Bu. Nggak usah. Kan orangnya juga nggak banyak. Nggak usah. Yang perlu bukan kita. Yang perlu dia pada nih. Kalau emang mau, maju aja ke depan.